Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 21 Purworejo, Bapak Tatan Sutrisna SPD MMPD, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 21 Purworejo, dan tak lupa kepada seluruh peserta didik baru SMP Negeri 21 Purworejo yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS dengan lancar. Amin. Kedua kalinya, semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Materi MPLS berikutnya adalah pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, sebelum memasuki materi inti, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru ya. Selamat bergabung, kalian telah diterima di SMP Negeri 21 Purworejo ini. Kemudian yang berikutnya, perkenalkan ya, Ibu memperkenalkan diri di sini. Nama saya adalah Inhatutul Mubro. Kemudian di SMP Negeri 21, di sini Ibu sebagai guru bimbingan TIK. Kemudian alamat Ibu itu di Purworejo. Status saya sudah menikah dengan 3 putra. Demikian ya, kita lanjutkan pada materi pokoknya. Pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini merupakan sebuah pembiasaan yang sangat baik. Mengapa? Karena pembiasaan 5S ini merupakan modal utama kita ketika kita berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ternyata pembiasaan 5S ini sesuai dengan program pemerintah dalam dunia pendidikan, yaitu bahwa dalam pendidikan terhadap siswa itu harus menerapkan pendidikan yang berkarakter. Nah, jadi pembiasaan 5S ini sebuah pembiasaan yang akan dilakukan secara kontinu, nah, sehingga nanti akan menjadi sebuah karakter. Nah, dalam undang-undang juga di sini dinyatakan ya, pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan. Hal itu dimaksud bahwa pendidikan tidak hanya untuk menjadikan insan bangsa yang cerdas, akan tetapi juga membentuk karakter yang nantinya lahir generasi masa depan bangsa yang berbudi luhur, kemudian dan berkembang dengan karakter yang baik. Ya, karakter di sini salah satunya adalah karakter pembiasaan 5S itu. Kemudian mari kita bahas satu persatu pembiasaan 5S tersebut. Yang pertama adalah senyum. Ya. Senyum itu, di sini disebutkan senyum adalah gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang mengembang sedikit. Nah, gitu, ya. Nah, senyum itu ada yang menyebutkan bahwa senyum itu merupakan sebuah ibadah. Biasanya orang yang tersenyum itu dia merasa bahagia, gembira.
Dan biasanya senyum itu akan menambahkan manisnya wajah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya senyum itu bisa melumpuhkan musuh ya di sini. Dan senyum itu bisa menyembuhkan penyakit. Sekarang di masa pandemi ini juga banyak istilah yang mengatakan bahwasanya senyum itu adalah bahagia, ketika bahagia itu adalah 50% dari kesembuhan sebuah penyakit atau sebuah obat ya. Kalau kita tersenyum itu akan mengeluarkan aura positif ya, seperti itu. Kemudian dengan tersenyum itu biasanya akan merekatkan tali persaudaraan dan oleh karena itu alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan kegiatan apapun ya, kita awali dengan senyuman ya. Gitu. Dan senyuman yang tulus itu akan menjadi hubungan masing-masing individu itu akan menjadi lebih menyenangkan gitu. Atau yang berikutnya itu adalah salam. Salam itu adalah pernyataan hormat, selamat sejahtera, damai, tentram yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Rasa hormat atas kehadirannya sebagai bentuk rasa perhatian, seperti itu. Salam. Nah, salam yang dilakukan penuh dengan ketulusan akan mampu mencairkan suasana ya. Seperti itu. Salam dalam hal ini itu di Indonesia banyak macamnya ya, karena kita itu beragam, tidak hanya satu suku atau satu agama, kita macam-macam. Sehingga salam itu bisa diucapkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau dalam agama kita itu dalam agama Islam itu salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian mengucapkan salam dan menjawab salam adalah salah satu amalan soleh yang diajarkan oleh agama kita ya. Nah, hal itu memberikan gambaran bahwa kita telah menyapa, mengajak orang lain, bercakap-cakap, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita telah menunjukkan perhatian kita kepada orang tersebut ya. Kemudian hal itu juga akan mempererat tali persaudaraan ya, karena merasa orang yang kita sapa itu akan merasa dihargai, merasa dihormati, merasa bahwasanya dia itu ada gitu. Sapa. Nah, sapa secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Maka bertegur sapa itu dilakukan dengan ramah, diucapkan. Ini juga sama seperti salam tadi, ketika kita menyapa seseorang, itu akan membuat suasana menjadi tambah akrab dan hangat ya. Seperti itu. Di sini menyapa adalah suatu bentuk mempererat silaturahmi kepada sesama agar hubungan kita sesama masih tetap ada. Nah, saat kita menyapa seseorang itu berarti kita menunjukkan perhatian ya, respon kita, simpati kita terhadap orang tersebut, sehingga akan muncul rasa dihargai. Ya, ini hampir sama dengan salam tadi ya. Kemudian kalau kita sapa seseorang ya, maka akan menjadi orang tersebut itu akan menjadi lebih percaya diri ya. Ya karena merasa dihargai gitu kan, sehingga ya kepercayaan dirinya akan meningkat. Ya pada saat kita waktu kecil dulu juga ya ini supaya kita mempunyai rasa sopan kepada orang lain ya, kita juga diajari untuk menyapa ketika kita bertemu dengan seseorang
gitu. Berikutnya adalah sopan. Nah, sopan adalah rasa hormat atau takdim dan adab kita ketika kita bertemu dengan orang lain ya. Gitu. Sopan merupakan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong, ya, berakhlak mulia. Sopan itu merupakan perwujudan dari budaya kita ya, budaya Indonesia. Kalau di kita Pulau Jawa itu sopan kita, misalnya sopan kita terhadap orang yang lebih tua atau sopan kita kepada orang lain itu biasanya ketika kita berbicara menggunakan bahasa krama ya, bahasa krama Jawa. Sopan biasanya dilakukan itu merupakan rasa hormat kita ya, rasa hormat kita terhadap orang lain ya. Misalkan saat orang berbicara, kita tatap mukanya, kita perhatikan, ya, kita dengarkan, itu namanya sopan ya. Jangan sampai ya, ketika kita berbicara dengan seseorang, diajak bicara oleh seseorang, kemudian kita sibuk main HP, itu tidak sopan ya, tidak sopan. Oke. Selain berbicara, misalkan kita berjalan ya, kita berjalan di hadapan orang yang lebih tua, kita bersikap ya permisi atau bagaimana gitu ya. Selain dalam ucapan, kemudian berperilaku, sopan itu juga contohnya misalnya di dalam berpakaian ya. Dalam berpakaian juga di sini misalkan kita berpakaian keluar rumah ya harus berpakaian sopan, jangan sampai memperlihatkan aurat kita atau sampai ya pokoknya yang sopan lah, yang menutup aurat untuk yang perempuan ya. Hal itu akan menumbuhkan rasa saling menghormati gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya ya, santun. Santun di sini memiliki pengertian halus. Santun itu lebih dari sopan ya. Tingkah lakunya yang sangat lembut ya. Di sini dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa santun memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong dan berakhlak mulia. Nah, pembiasaan ini ketika dilakukan secara kontinu terus-menerus, ya, ini akan menjadi sebuah sifat. Nah, sifat tersebut akan otomatis nanti akan menjadi sebuah karakter dari seseorang ya. Selain itu, santun juga memiliki makna tentang bagaimana kita mampu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri gitu. Ya. Santun itu biasanya dicerminkan dari gerakan, tindakan maupun ucapan, sama seperti halnya sopan tadi ya. Jadi dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari perilaku kita. Kemudian biasanya jika seseorang itu bertingkah laku yang halus, dia punya beras rasa kasih sayang, kemudian dia suka menolong orang lain ya, nanti dia akan ya menjadi sebuah karakter yang luar biasa ya. Inti dari sikap santun itu adalah berperilaku sesuai dengan aturan tata norma yang ada gitu ya. Ya, demikian ya, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembiasaan
5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. 5S yang diharapkan itu sesuai dengan program pemerintah nanti akan menjadi sebuah budaya ya, yang di sini akan menumbuhkan nilai karakter ya. Adapun karakter yang ditimbulkan atau efek daripada pembiasaan 5S ini adalah toleransi ya kan, karena mendahulukan orang lain, kita menghargai orang lain, kemudian komunikatif. Kenapa? Karena kita ya dengan orang lain itu kita respect gitu ya. Cinta damai, tidak suka berdebat ya. Terus kemudian peduli sosial. Dengan adanya 5S mampu membuat peserta didik menghargai orang lain tanpa memperdulikan perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu agama, suku, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian bukan hanya itu saja, melalui 5S ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa senang untuk bergaul ya, berbicara dengan orang lain. Sekarang zamannya sudah zaman agak sedikit berbeda, di mana sekarang teknologi kita sudah semakin maju. Jangan sampai kita terlena dengan adanya teknologi yang ada, ya, sehingga kita melupakan pembiasaan 5S ini. Salah satu yang sering terjadi itu adalah ketika kita diajak bicara, malah kita sibuk bermain HP. Itu tolong dihindari, karena itu perbuatan yang tidak sopan. Oke. Cukup sekian materi berkaitan dengan pembiasaan 5S. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di kelas BTIK. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.